Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tafsir, takwil, dan tarjamah. Secara etimologi, kata tafsir berasal dari kata fasaro yang berarti menjelaskan, menyingkap, menampakkan, atau menerangkan makna yang abstrak. Sedangkan secara terminologis, tafsir berarti ilmu untuk mengetahui kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan penjelasan maknanya serta pengambilan hukum dan maknanya. Takwil secara bahasa berasal dari kata aul yang berarti kembali ke asal, memikirkan, memperkirakan, dan menafsirkannya. Pengertian takwil menurut sebagian ulama sama dengan tafsir. Namun, ulama lain membedakannya bahwa takwil adalah mengalihkan makna sebuah lafadz ayat ke makna lain yang lebih sesuai karena alasan yang dapat diterima oleh akal. Sedangkan tarjamah secara etimologi berarti memindahkan atau mengalihkan lafadz dari suatu bahasa ke bahasa lain. Dalam pelaksanaannya, tarjamah dibagi menjadi dua, yaitu tarjamah harfiah atau lafziyah dan tarjamah tafsiriyah atau maknawiyah. Selanjutnya yaitu contoh pengaplikasiannya. Ketika itu Rasulullah SAW menjelaskan kata zulm atau kezaliman dalam ayat orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman dalam surat Al-An'am ayat 82. Beliau menjawab dengan bersandar pada ayat, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, dalam surat Al-Luqman ayat 13. Jadi, yang dimaksud kezaliman pada ayat pertama adalah syirik yang dijelaskan dalam ayat kedua. Hadis tersebut dan hadis-hadis lainnya yang semakna menunjukkan bahwa Nabi SAW menggunakan metode tafsir Al-Quran bil Quran dan secara praktis beliau mengajarkannya kepada para pengikutnya. Selanjutnya saya ingin menerangkan tentang tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ro'yi. Tafsir bil ma'thur yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasar kepada riwayat, seperti menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain, atau menafsirkan ayat Al-Quran dengan keterangan dari Rasulullah SAW. Nah, contoh dari menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain yaitu pada Quran surah Al-Fatihah ayat ke-7 yang artinya jalan orang-orang yang engkau anugerahi nikmat. Nah, ayat ini ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yaitu dalam Quran surah An-Nisa ayat 69 yang artinya bahwa orang-orang yang dianugerahi nikmat yaitu para nabi, siddiqin. Nah, tadi kan sudah disampaikan mengenai pengertian tafsir, takwil, dan tarjamah. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang perbedaan dan persamaan antara tafsir, takwil, dan tarjamah. Dimulai dari perbedaannya dulu ya. Perbedaan tafsir, takwil, dan tarjamah. Tafsir itu lebih berorientasi kepada riwayat dan makna lahir ayat tersebut. Sedangkan takwil itu lebih mengacu kepada makna tersirat dan pemahaman ayat tersebut. Sedangkan tarjamah itu hanya pengalihan bahasa, yaitu kalau di sini dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain. Terus persamaan dari ketiganya yaitu sama-sama sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Terus sama-sama memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan Al-Quran. Yang selanjutnya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan keterangan dari Rasulullah. Contohnya dalam Quran surah Al-An'am ayat 82 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Nah, Rasulullah SAW menafsirkan bahwa lafadz zulmin dalam ayat tersebut berarti kemusyrikan. Yang selanjutnya yaitu tafsir bil ro'yi, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasar kepada nalar atau pemahaman sendiri,
dan penyimpulan atau istimbat yang didasarkan kepada rokyu semata. Nah, tapi rokyu ini harus memiliki bukti-bukti sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap kitabullah. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan tentang tafsir, takwil, dan tarjamah. Melanjutkan tentang penjelasan sebelumnya, saya mendapat bagian tentang contoh-contoh kitab tafsir. Yang pertama yang akan saya jelaskan, kitab tafsir itu ada dua. Mohon maaf. Yang pertama tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi. Contoh kitab-kitabnya dari tafsir bil maksur yaitu tafsir yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas. Yang kedua yaitu Jami'ul Bayan fi Tafsir Quran oleh At-Tabari. Dan yang ketiga adalah Al-Mahrul Wijsti fi Tafsiril Kitabil Aziz oleh Ibnul Aisyah. Selanjutnya tafsir bil ra'yi. Ada 3 juga contohnya. Mafatihul Ghaib oleh Fakhruddin Ar-Razi. Selanjutnya Al-Bahrul Muhit oleh Ibnu Hayyan. Selanjutnya Al-Kasyaf an Haqiqat Tanzil wal Uyimul Aqwal fi Wujuhit Ta'wil oleh Azam Kashi. Berikut adalah contoh. Selanjutnya yaitu metode penafsiran Al-Quran. Yang akan saya jelaskan ada 4 di sini. Yang pertama adalah metode takhil atau analisa. Metode takhil adalah metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran secara analisis dengan memperankan segala aspek yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkan sesuai dengan bidang keahlian mufasir tersebut. Selanjutnya metode ijmali atau metode global. Metode ijmali yaitu penafsiran Al-Quran secara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar tetapi mencakup makna yang dikehendaki dalam ayat. Selanjutnya yaitu metode muqarron atau metode komprehensi atau perbandingan. Tafsir dengan metode muqarron adalah menafsirkan Al-Quran dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Quran, kemudian mengemukakan pendapat para ulama tafsir dan membandingkan kecenderungan para ulama tersebut. Selanjutnya adalah metode maudu'i atau metode tematik. Tafsir dan metode maudu'i adalah menjelaskan konsep Al-Quran tentang suatu masalah atau tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang membicarakan tema tersebut. Ini adalah metode-metode penafsiran Al-Quran. Cukup saya menjelaskan tadi. Yang pertama yaitu contoh-contoh kitab tafsir. Ada 2, tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi, dan itu ada penjabarannya juga. Selanjutnya metode penafsiran Al-Quran yang ada 4, yang takhil, terus ijmali, muqarron, selanjutnya metode maudu'i. Baiklah, terima kasih persentase pada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.